Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan uzlah atau mengasingkan diri. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di Gua Hira? Karena kita mengetahui bersama bagaimana kesucian jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pada saat itu suku Quraisy, bangsa Arab jahiliyah, bahkan disebut dengan ada yang menyebutkan jahil murakkab. Bagaimana dikatakan jahil murakkab? Kalau orang saya dalam sejarah disebutkan, kalau orang saja minum minuman keras ya minum saja Pak, minum tuak ya minum saja. Tapi bagaimana orang jahiliyah ketika minum tuak, ketika minum minuman keras, bukan hanya minum, tapi juga melakukan perkara-perkara yang lain. Akan tetapi juga mereka juga melakukan bagaimana orang-orang Arab jahiliyah ketika minum minuman keras, mereka bukan hanya minum tetapi juga mereka mandi dengan minuman tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mereka juga membunuh anak-anak laki-laki. Kita mengetahui bersama bagaimana di dalam Ka'bah itu terdapat 360 patung berhala. Ada Lata, Uzza, Mana, ada Hubal. Suatu ketika ada seseorang yang dianggap alim, yang dianggap soleh, yang bernama Ammar bin Lubai, Ammar bin Luhai. Ammar bin Luhai ini adalah orang yang pada saat itu dikultuskan di zaman jahiliyah, dikultuskan sebagai orang yang soleh, orang yang alim. Akan tetapi mereka secara berlebih-lebihan mengkultuskan Ammar bin Luhai. Satu ketika Ammar bin Luhai ini Pak pergi ke negeri Syam. Negeri Syam ini sudah tercemar dengan kerusakan, kesirikan yang ada. Di negeri Syam banyak patung-patung berhala. Di negeri Syam itu ada patung yang bernama Hubal. Kemudian Ammar bin Luhai pun membawa patung Hubal itu ke Mekah, kemudian memasukkannya ke dalam Ka'bah. Kemudian patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah pun diperintahkan oleh Ammar bin Luhai untuk dimasukkan. Dalam sejarah dicatat 360 patung yang ada di dalam Ka'bah. Mereka meyakini bahwa Allah lah Rabb, Allah lah Tuhan pencipta semesta ini yang paling tinggi. Akan tetapi mereka menyandingkan dengan berhala-berhala lain. Ada 360 patung. Mereka tetap beribadah kepada Allah, mereka tetap juga meminta kepada Allah, akan tetapi mereka juga berperantara menyembah daripada berhala-berhala tersebut yang mereka buat. Bahkan dalam sejarah juga dicatat bagaimana mereka membuat makanan, kemudian makanan itu Pak dibuat seperti patung, kemudian disembah, kemudian dimakan. Kemudian juga mereka memberikan sesajen-sesajen kepada berhala tersebut. Bahkan mereka juga memiliki keyakinan yang luar biasa, keyakinan mistis, keyakinan tahayyul yang tidak ada dalam ajaran Islam, yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim sampai ke Nabiullah Ismail sampai kepada kita pada saat ini. Ada satu keyakinan dari bangsa Arab jahiliyah pada saat itu Pak. Ketika mereka ingin berpergian ke suatu tempat melaksanakan safar misalkan, maka ada satu kebiasaan dari mereka Pak. Mereka melepaskan burung atau kijang. Kemudian mereka melihat kijang ini atau burung ini perginya ke arah kanankah atau arah kiri. Jika ke arah kanan, mereka pun akan melaksanakan safar mereka, karena mereka berpendapat kalau burung atau kijang itu ke arah kanan, maka safar perjalanan kita akan baik, akan lancar, terhindar dari bala dan bencana. Akan tetapi ketika kijang ataupun burung itu ke arah kiri, maka mereka pun akan mengurungkan niat mereka untuk tidak jadi untuk pergi berangkat safar. Ini merupakan satu bentuk
kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hal ini juga terjadi pada zaman sekarang? Juga terjadi, Pak. Maka saya pernah membaca ada satu kebiasaan, mohon maaf apakah ini benar apa tidak, ada satu kebiasaan dari salah satu suku bahwa mereka melarang, ya di Indonesia ini mereka melarang untuk berpergian itu pada hari Sabtu, Pak. Mereka melarang berpergian pada hari Sabtu karena banyak di situ kesialan-kesialan yang ada. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasulullah SAW membantai ini, memberantas ini, kemusyrikan ini, agar kita menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi, ya, bagaimana mereka menyembahkan diri kepada berhala, meyakini akan adanya Allah. Bagaimana akan meyakini akan adanya Allah? Mereka meyakini bahwa yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti akan nama daripada ayah Rasulullah SAW. Siapa nama ayah daripada Rasulullah SAW yang bernama Abdullah? Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umur Rasulullah SAW itu sekitar 37 tahun, 3 tahun sebelum kenabian, maka Rasulullah SAW itu sering ujlah, mengasingkan diri. Istri tercinta pun mensupport apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bertafakur, berfikir, siapakah yang menciptakan dunia ini, berpikir tentang bagaimana kehidupan setelah kematian. Kemudian apa yang terjadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tepat umur Rasulullah di umur 40 tahun, maka datanglah wahyu daripada Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pada saat itu disuruh untuk membaca, Iqra ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian sampai seterusnya, sampai dengan malaikat Jibril pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril, kemudian menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi, maka ada fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu itu secara terang-terangan, sebagaimana dalam sebuah ayat disebutkan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, kepada keluarga-keluargamu, kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan kepada mereka tentang kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah riwayat yang mengisahkan tentang sejarah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan peringatan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika itu beliau menerima perintah untuk menyampaikan, ya, agar mereka itu beriman, hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah SAW mengajak pada saat itu penduduk Mekah untuk berada pada Bukit Safa. Maka beliau pun berteriak, memanggil, wahai Bani Fir, wahai Bani
Adi, salah satu bagian suku atau bani daripada Quraisy pada saat itu. Kemudian juga beliau memanggil kerabat-kerabat beliau yang terdekat dari kaum Quraisy. Dan paman Rasulullah yaitu Abu Lahab pun datang beserta dengan pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika saya katakan bahwa ada seekor kuda di balik gunung ini nanti yang akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Naam, benar. Apa kata penduduk Quraisy pada saat itu? Bagaimana mungkin kami tidak percaya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang pasti benar. Perkataanmu itu pasti keluar sesuatu yang benar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, oleh karena itu, kata Rasulullah, saya peringatkan kepada kalian semua. Rasulullah SAW memperingatkan kepada penduduk Quraisy pada saat itu agar kalian semua berhati-hati terhadap azab yang sangat keras daripada Allah atas kesyirikan yang kalian lakukan. Dan pada saat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paman Rasulullah Abu Lahab pada saat itu menyahut perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, binasalah semua hari-harimu wahai Muhammad. Apakah hanya dengan maksud perkataan ini kamu mengumpulkan kami? Maka turunlah ayat dalam Al-Quran surah Al-Lahab, surah yang ke-111 yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian watak kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab, binasalah kedua tangan daripada Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berfaedah, tidak berguna kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak Rasulullah SAW mengabarkan kepada penduduk Quraisy pada saat itu bahwa berimanlah kepada Allah, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah patung-patung berhala, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya adalah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus samad, Allah lah tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk meminta segala sesuatu, untuk mengadu kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dia itu tidak beranak, ya, dan juga dia tidak diberanakkan. Dia tidak memiliki keluarga, dia itu tidak dilahirkan, dia itu satu esa tunggal, tidak ada yang menciptakannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sudah mendakwahkan dakwah tauhid, engkau jangan syirik, engkau tidak boleh melakukan perkara-perkara tahayul, engkau tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya daripada apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maka muncullah kedengkian-kedengkian oleh orang-orang Quraisy musyrik pada saat itu yang memusuhi Rasulullah, terkhusus yang dipelopori oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab ini melakukan penghinaan, pencacian, memaki Rasulullah SAW, mendustakan agama Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau mengatakan, yang luar biasanya beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang gila. Paman beliau Abu Lahab mengatakan bahwa beliau itu adalah orang yang gila, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi alladzi
Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang gila. Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat yang ke-6. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi hal-hal lain yang dimana Allah berikan ujian, sekaligus Allah memantapkan keimanan Rasulullah SAW atas gangguan daripada orang-orang Quraisy pada saat itu. Orang-orang yang Quraisy pada saat itu bukan hanya melalui cacian, bukan hanya melalui makian terhadap dakwah tauhid yang Rasulullah SAW itu ajarkan sampai saat ini kita rasakan. Ada gangguan-gangguan berupa gangguan yang lebih keras lagi, yaitu yang dipimpin oleh paman Rasulullah SAW. Bukan hanya gangguan secara ucapan, tapi juga gangguan secara fisik. Dalam satu riwayat disebutkan, ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan untuk hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Dalam satu riwayat disebutkan bagaimana pada saat Rasulullah di Bukit Syafa pada saat itu, maka paman beliau Abu Lahab mengambil sebongkah batu, kemudian dipukulkan kepada Rasulullah SAW yang menyebarkan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui sebelum dakwah kenabian ini dimulai, Rasulullah itu memiliki 6 anak. Anak yang pertama bernama Al-Qasim, kedua bernama Zainab, ketiga bernama Ruqayyah, selanjutnya bernama Ummu Kulsum, Fatimah, dan yang keenam bernama Abdullah. Ketika anaknya daripada paman Rasulullah, dalam sejarah disebutkan yang bernama Utbah dan Utaibah, anak daripada paman Rasulullah, Abu Lahab, dikawinkan dengan anak Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum pada saat itu. Maka ketika dakwah tauhid sudah dijalankan, maka Abu Lahab dengan luar biasa yang memerintahkan kepada anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dari mana anaknya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bagaimana bapak-bapak kita yang mungkin memiliki anak, kita akan marah, kita akan luar biasa marah ketika tiba-tiba ya anak kita mungkin diceraikan, nauzubillah, oleh istrinya ataupun oleh suaminya. Maka ini merupakan sakit hati yang luar biasa. Maka karena keimanan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, Allah berikan keimanan sehingga tetaplah jalan tauhid ini disebarkan oleh Rasulullah SAW. Abu Lahab dalam rangka untuk menceraikan anaknya adalah untuk mengucilkan Rasulullah SAW, untuk mengucilkan bahwa Rasulullah SAW ini adalah orang yang terkucil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Anak Rasulullah yang bernama Abdullah mengalami kematian. Luar biasa bagaimana senangnya Abu Lahab ketika kematian anak daripada Rasulullah, Abdullah berkeliling Pak, dengan senangnya bergembira atas kematian daripada anak Rasulullah yang bernama Abdullah. Dalam sejarah disebutkan dia menyebut-nyebut Muhammad telah terputus. Kita mengetahui putra Rasulullah itu Al-Qasim termasuk, itu meninggal semua Pak. Putra Rasulullah itu meninggal semua, termasuk Abdullah. Sehingga Abu Lahab dengan senangnya, dengan gembiranya, bergembira menyambut kematian daripada putra Rasulullah, Abdullah. Dia mengatakan Muhammad telah terputus, Muhammad telah terputus. Maksudnya adalah keturunannya daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab pun berjalan mengiringi Rasulullah SAW sambil mencaci maki, kemudian mendustakan setiap apa yang
Rasul sampaikan dakwah Rasulullah SAW, sampaikan baik itu pada musim haji atau ketika Rasulullah SAW itu berdakwah di pasar-pasar. Abu Lahab pun mendustakan Rasulullah, melempari Rasulullah SAW itu sampai tumit Rasulullah SAW itu berdarah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri daripada Abu Lahab, siapa dia? Ummu Jamil pun sama kelakuannya. Bagaimana Ummu Jamil memasang kayu-kayu berduri, Pak. Memasang kayu-kayu berduri di sepanjang rumah jalan menuju Rasulullah SAW, atas di muka Rasulullah SAW. Ummu Jamil ini adalah istri daripada Abu Lahab yang memiliki perkataan yang sangat pandai dan tajam berbicara, memiliki tuduhan yang sangat kecil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah SAW itu duduk, Pak, dengan sahabat Abu Bakar, sedang duduk di dalam masjid di bawah naungan Ka'bah. Ketika Ummu Jamil di depan kedua manusia yang mulia ini, maka Allah mengambil penglihatannya, Pak. Ummu Jamil ingin menyerang Rasulullah SAW, tapi Allah melindungi Rasulullah SAW. Ummu Jamil berkata kepada Abu Bakar pada saat itu, "Wahai Abu Bakar, di manakah sahabatmu Nabi Muhammad itu? Saya mendengar bahwa sahabatmu itu telah menyindir dan mengejek. Demi Allah, apabila saya menemukannya, maka saya akan memukul mulutnya dengan batu yang saya bawa ini." Kemudian Ummu Jamil segera pergi meninggalkan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu?" Rasulullah menjawab, "Dia tidak melihatku. Sesungguhnya Allah telah mengambil penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihatku." Hadis riwayat Sirah Ibnu Hisam.